Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam hadisnya Nabi Muhammad, "Shaum hadza Ramadan syahrul sabr." Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Wasabr thawabuhu jannah. Kesabaran pahalanya adalah surga dari Allah Ta'ala. Maknanya Ramadan, bulan sabar, adalah bulan di mana seseorang yaksab fi hadzal syahr khilatus sabr. Dia meraih di bulan yang mulia ini adalah sifat hakikat dari kesabaran yang sejati, yang merupakan magam dari magamatil yaqin. Sifat kesabaran tersebut, cari hakikat sabar di bulan Ramadan ini. Apabila dia nggak menemukan perangai ini di bulan Ramadan, terus kapan dia bakal temukan perangai ini? Dan banyak anugerah perangai-perangai yang mulia yang harusnya kita dapat di waktu-waktu yang mulia ini, bahkan di majelis yang semacam ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya daripada sifat-sifat yang mulia. Dan mukmin adalah yang mengambil keuntungan, mengambil manfaat dari momen-momen mulia yang semacam ini. Ini bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Ta'ala limpahkan ampunan kepada semua muslim. Dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang durhaka kepada ibu bapak, yang mutusin silaturahmi, kemudian juga orang yang kecanduan obat terlarang dan minuman keras, dan yang keempat musyahin, yang di dalam hatinya ada kedengkian terhadap sesama muslim. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya hatta malam nisfu Sya'ban, besok malam nih, Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada semua muslim. Semua orang dapat ampunan kecuali musyrik, orang yang syirik. Dan yang kedua adalah orang yang musyahin, alladzi fi qalbihi syahna, yang di dalam hatinya ada kedengkian, kebencian terhadap muslim lain. Heran, nggak tahu berguru dari mana, dapat ajaran dari mana, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bentuk ibadat kepada Allah dengan membenci sesama muslim. Ini ajaran dari mana? Orang yang di dalam hatinya ada kebencian terhadap sesama muslim nggak dapat ampunan di nisfu Sya'ban, nggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Para masyayikhina menyatakan orang-orang macam begini, seandainya jangankan melalui bulan Ramadan sekali, 1000 kali dia laluin bulan Ramadan, dapat 1000 kali Ramadan, tetap aja dia nggak bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di hatinya ini masih ada penyakit kedengkian, kebencian terhadap sesama. Walidzalik Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang daripada generasi ini, umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad setelah masanya para sahabat Muhajirin wal Ansar, Allah Ta'ala memuji orang yang menempuh jalan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, mereka mendoakan para pendahulunya yang mendahului kita dalam keimanan, berikan ampunan Engkau ya Allah kepada mereka, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami ada ganjelan, ada kedengkian, kebencian kepada orang yang beriman. Jangan benci kepada mukmin, jangan benci kepada sesama muslim, cintai mereka kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim, kasihi mereka. Ini yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang perlu kita siapkan ini adalah mangkoknya kita, hati kita, tempat pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat pandangan Allah itu adalah hati. Allah enggak ngelihat kepada pakaian kita ataupun kostum kita atau atribut kita, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala ini hati kita. Hadza maudhi' nadhari Rabb, tempat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita malu kalau kita jalan ketemu orang di muka kita ada kotoran kambing atau ada kotoran sapi di jidat kita, kita malu. Kalau menghadap orang lain di muka kita ini ada jerawat, kita malu. Itu kita menjaga nggak mau kelihatan buruk di matanya manusia. Di matanya Allah kita nggak peduli. Hati kita belepotan dengan dengki, belepotan dengan iri, belepotan dengan syahna, kebencian terhadap sesama muslim, belepotan dengan riya, dengan ujub, dengan cinta kepada hal duniawi, mengagungkan yang fana lebih daripada akhirat. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini kita harus berobat, harus bersihkan hati kita, bebenah diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan hidup di dunia ini yang entah sampai kapan kita hidup, yang jelas kita akan mati, akan meninggal dunia.
Paling tidak ketika kita meninggal dunia jangan sampai ada bersisa kotoran dalam hati kita. Berobat, bersihkan hati kita. Nggak tahu berapa sisa umur hidup kita. Jangan sampai kita menghadap kepada Allah Ta'ala masih ada benci sama orang, ada dengki sama orang, ada iri sama orang, ada hasud sama orang, ada menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Nah, adrakna masyayikh, kita jumpa dengan para guru-guru kita yang mana salah seorang mereka menganggap dirinya tidak lebih mulia daripada anjing. Masyayikh menganggap dirinya, saya nggak merasa diri saya lebih mulia daripada seekor anjing. Bahkan mereka kalau bisa saya berjalan di dalam bumi, nggak berani jalan di muka tanah. Kalau bisa saya jalan di dalam tanah, saya mau jalan dalam tanah, tawadhu'an lillah. Allah Ta'ala berfirman, hatta bumi mengenal tawadhu'nya mereka. Ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu di antara para a'immah tersebut yang ketika berjalan, mereka berjalan dengan bersama murid-muridnya. Tahu-tahu di jalanan itu ada seekor anjing di jalanan yang sama, mau diusir tuh anjing, dibilang jangan usir, saya dan anjing punya hak yang sama untuk lewat di jalan ini. Jangan kita zalimin seekor anjing, ngalangin jalanannya dia. Adabnya hatta terhadap seekor anjing, apalagi terhadap sesama manusia. Bersihkan hati kita. Jangan di antara maksiat mata itu katanya memandang muslim lain dengan pandangan yang meremehkan. Bihasabi imra'in minasyarr ay yahqira akhahul muslim. Cukup seorang dianggap sebagai penjahat dengan dia meremehkan saudaranya yang muslim. Ini tamu agung bakal datang kepada kita. Kalau ada presiden mau datang ke rumah kita bersihin rumah kita. Kita bersihin lingkungan kita. Kita kerja bakti sebersih-bersihnya. Itu ada persiapan, udah ada anjing pelacak, udah ada pas pampres, udah ada ini itu untuk memastikan steril, jangan ada gangguan yang bisa membahayakan. Ramadan lebih agung daripada tamu manapun juga. Bakalan datang kepada kita. Apa persiapan kita? Bersihkan nih, kalau mangkok kita, hati kita ada bolong, tambel, ada kotoran, bersihkan dari dalam hati kita, hingga tuh kalau mangkok kita udah bersih, baru patut diletakkan berlian di dalamnya, baru patut diberikan seragam sabar, diberikan seragam zuhud, diberikan seragam wara', diberikan seragam khauf, diberikan seragam ridho, diberikan seragam daripada magamatil yakin yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hambanya. Wala, jangan sampai itu berlalu Ramadan ya kita begini-begini aja. Dosa masih bersisa, aib kita masih bersisa, sifat buruk kita masih bersisa, adat kita yang jelek masih bersisa. Itu Nabi Muhammad SAW dibilang oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, man adrak Ramadan walam yughfar la ab'adahullah. Yang jumpa bulan Ramadan tapi masih belum diampunin dosanya oleh Allah, nih orang sial, semoga makin jauh dari Allah. Nabi bilang apa? Amin, kata Rasulullah, disumpahin. Nabi bukan perangainya nyumpahin orang, kecuali orang yang memang udah pasti sial masuk neraka, itu yang disumpahin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak mau masuk neraka, kita nggak mau kita jadi orang yang sial, kita mau orang yang tahu menghargai Ramadan, tahu hakikatnya Ramadan. Ummati law ya'lamuna ma fi Ramadan, kata Rasul, la tamannau al-'am kulluh Ramadan. Kalau tahu anugerah yang ada di bulan Ramadan, bakalan berharap sepanjang tahun semuanya Ramadan. Tapi nggak tahu, yang ada sebagian orang kalau udah datang Ramadan sumpah, ya puasa lagi. Datang Ramadan ya udah mesti tutup. Ya datang Ramadan toko berkurang. Ya datang Ramadan kesibukan duniawi berkurang. Dia sedih. Wa amma ahlul akhirah abna'il akhirah yafrahun bi qudumi Ramadan. Gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Syahr Quran, syahr masajid, syahr qiyam, syahr tarawih, syahrul siyam, syahrul sabar, gembira dengan datangnya bulan Ramadan, berharap pengennya sepanjang tahun semuanya Ramadan. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga Ramadan kita. Ya Allah Ta'ala, Nabi itu kalau mau datang Ramadan tahu ya doanya apa? Allahumma sallimna min Ramadan, sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkan kita dari Ramadan dan selamatin Ramadan dari kita. Aduh, bagaimana tuh? Selamatin Ramadan dari kita, selamatin Ramadan dari kekurang ajaran kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang menodai Ramadan, menistakan Ramadan. Ramadan orang sibuk sama Quran, dia sibuk sama televisi. Orang sibuk zikir tarawih, dia sibuk gosip. Orang sibuk sama Al-Quran, dia sibuk sama berita politik. Tinggalin dulu, buang itu semuanya. Membela agama Islam, syufil Quran. Kalau Quran, dengan baca Quran kamu nggak bisa membela agama Islam, jangan harap dengan nonton berita kamu bisa membela agama Islam.
Justru hadza Al-Quran tiap ayatnya pembelaan terhadap agama Islam, pembelaan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, salim Ramadan minna, selamatin Ramadan dari penistaan kami, dari kekurang ajaran kami. Jangan sampai kami bikin hal-hal maksiat atau hal-hal yang enggak patut di bulan Ramadan hingga kami menodai kehormatan bulan Ramadan. Wasallimna min Ramadan, selamatin Ramadan dari kami, selamatin Ramadan dari kami, dan selamatin kami dari Ramadan. Ramadan datang bawa rahmat, Ramadan datang bawa ampunan, Ramadan datang membagi-bagikan kartu bebas neraka. Tapi Ramadan juga datang bawa kutukan, bawa sial buat orang yang sial, buat orang yang kurang ajar. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala jadikan ini Ramadan yang paling manis buat kita, Ramadan yang paling lezat buat kita, Ramadan yang paling berkesan buat kita. Dijadikan kita menjadi ini Ramadan yang mana kita paling merasa khusyuk di bulan Ramadan tersebut, merasakan kelezatan salat, kelezatan tilawah, kelezatan tarawih, kelezatan sujud, kelezatan munajat. Dijadikan kita orang yang selalu menangis bulan Ramadan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala bukakan pintu unus, pintu kedamaian dengan zikir kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan.